Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan tentang materi gerak lurus, yaitu materi terakhir, gerak vertikal ya. Nah, kita mulai saja. Nah, gerak vertikal itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak vertikal ke bawah, dan nanti kita akan bahas tentang gerak vertikal ke atas. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Misalkan saya ada di sini pohon kelapa, yang ada buah kelapa di sini, dia memiliki jarak H dari permukaan tanah. Nah, berarti kan dia memiliki atau mendapatkan gaya gravitasi yang arahnya ke bawah atau menuju ke pusat bumi, maka dia akan jatuh ke bawah. Nah, ini adalah contoh gerak vertikal ke bawah. Sebenarnya ya, gerak vertikal ini adalah aplikasi dari GLBB. Jadi tiga persamaan GLBB yang awal sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya, itu kalian juga harus sudah memahaminya. Nah, cuma bedanya kalau GLBB yang biasa itu biasanya geraknya itu mendatar, kalau gerak vertikal ini berdiri atau tegak. Nah, di sini ada beberapa besaran yang hanya diubah saja simbolnya, tapi sebenarnya sama saja kalau dimasukkan ke perhitungan. Di sini H, nah jaraknya kan dia bergeraknya ke bawah ini, berarti jaraknya adalah ketinggian H, jadi S-nya ini menjadi H. Dan percepatannya yaitu percepatan gravitasi, A-nya berupa G. Nah, sehingga persamaan geraknya menjadi seperti ini. VT V0 plus GT. VT kuadrat V0 kuadrat plus 2GH. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Ya. Seperti ini. Jadi persamaan GLBB yang kemarin jangan sampai lupakan. Ya, karena persamaan gerak-gerak dari gerak vertikal ke bawah itu diambilnya juga dari GLBB. Hanya saja S diganti H, A-nya diganti G, gitu saja. Nah, ini ada kasus khusus. Jika geraknya jatuh bebas, maksudnya jatuh bebas gimana? Ini dia lepas. Ya, di sini lepas terus dia jatuh. Beda kalau dia dilempar. Jadi ada orang yang naik terus dipetik terus dilempar ke bawah. Nah, itu nanti beda. Nah, kalau dia geraknya jatuh bebas, maka kecepatan awalnya 0. Jadi dia tidak memiliki kecepatan awal. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, kalau dia dilempar ke bawah, jadi ada yang naik, dipetik, kemudian dilempar ke bawah, maka V-nya, V0-nya tidak sama dengan 0. Kalau dia lepas sendiri terus jatuh, nah itu berarti V0-nya sama dengan 0. Itu untuk gerak vertikal ke bawah. Nah, selanjutnya untuk gerak vertikal ke atas kita ilustrasikan seperti ini. Ada roket, terus dia bergerak ke atas. Nah, awalnya dia dari tanah, nah, dengan ketinggian H. Terus, nah ini gravitasinya kan tetap ke bawah. Nah, maka S-nya itu sama dengan H, cuma dia percepatannya bukan G tapi minus G. Kenapa? Karena dia bergerak melawan gravitasi. Kalau tadi dia kan bergerak ke bawah, nah, sama dengan gravitasinya. Kalau dia yang gerak vertikal ke atas, ini kan dia melawan, dia bergerak ke atas, terus ini gravitasinya ke bawah, maka minus G. Nah, maka persamaannya menjadi VT V0 min G T VT kuadrat V0 kuadrat min 2GH, H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Nah, pada titik tertinggi, nah kalau kita melempar benda ya, kalau kita melempar benda ke atas kan suatu saat benda itu kembali ke bawah ya, maka dia setelah mencapai titik tertinggi, kalau titik tertinggi kan berarti dia tidak naik lagi. Kalau tidak naik lagi berarti dia memiliki kecepatan akhir yang sama dengan 0. Jadi pada titik tertinggi berlaku VT sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Nah, itu adalah gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Jadi konsepnya, jadi persamaannya itu bermula dari GLBB yang pada video sebelumnya. Oke, kita langsung ke contoh saja agar kalian lebih memahaminya.
Sebuah benda jatuh bebas, oh berarti jatuh bebas, berarti dia bergerak ke bawah, berarti dia gerak vertikal ke bawah dari ketinggian 25 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasinya adalah 10, maka tentukan kecepatan benda tersebut saat mencapai ketinggian 5. Diketahui seperti ini. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Pohon kelapa tadi misalkan 25 meter di sini. Nah, pada posisi A, tingginya HA, dia jatuh. Nah, tapi belum sampai ke bawah, kita ngukur di titik B yang ketinggiannya 5. Nah, HA 5, HB-nya HA-nya 35, HB-nya 5, G-nya 10. Nah, karena dia jatuh bebas, berarti kan dia tidak dilempar, maka VA-nya ya V0-nya di A itu 0. Bisa dipahami ya? Ini 0 karena dia jatuh bebas. Ya, ini loh. Ini 0 karena di sini ada keterangan benda jatuh bebas. Ya. Oke. Nah, ditanya adalah kecepatan di titik B. Ya toh? Tentukan kecepatan benda saat mencapai ketinggian 5, berarti titik B, VB. Oke, kita selesaikan. Nah, kita gambar lagi. Nah, dia jatuh. Nah, saat dia bergerak jatuh, dia akan menempuh lintasan dari A ke B, ya, sepanjang S. Bisa dipahami? Dia bergerak dari A ke B, berarti sepanjang S. Nah, di mana S jarak yang dia tempuh adalah HA min HB. 25 min 5 ketemu 20 meter. Dengan A-nya tadi kan sama dengan G-nya 10 meter per sekon. Nah, karena dari soal pun tidak diketahui adanya waktu, maka persamaan 1 dan 3 tidak bisa kita gunakan, karena di situ ada komponen T. Yang kita bisa gunakan yaitu yang tidak ada T-nya, yaitu persamaan 2. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Bisa dipahami? Nah, VT-nya berapa? VT-nya kecepatan akhirnya kan di B, berarti VB. VA-nya, V0-nya kan kecepatan awal di A, VA. 2A-nya nanti kita ganti G, maaf ini harusnya G. Ya. G, nah. S-nya tetap karena dia bukan H tapi S. Jaraknya ini. Nah, jarak tempuhnya. Bisa dipahami ya? Jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang dia tempuh. Kalau di sini kalian memasukkan HB, berarti kan dia tidak bergerak di sini. Ya, tidak mungkin. Kita pakai HB. Kita pakainya yang S ini, HA min HB, karena dia bergerak dari A ke B. Oke, kita masukkan VB kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah 2, G-nya 10, ini 20, ketemu 400, VB akar 400, nah ketemu 20 meter per sekon. Nah, kalau kalian bingung silahkan diulang-ulangi videonya, dan juga kalian pahami contoh-contoh soal di buku penunjang yang kalian miliki. Nah, untuk latihan kalian kerjakan soal-soal latihannya agar lebih memahami. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekian dari saya untuk video kali ini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap diingat, fisika itu tidak bisa kita pelajari secara instan, melainkan kalian harus banyak berlatih soal agar lebih memahami makna-makna dari persamaan yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.